Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Nur Laila, SAG MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Pembelajaran. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai pengembangan dan pemanfaatan media desain strategi belajar mengajar. Baiklah, saya Meliza, NIM 1810202042. Sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi mengenai pengertian dari media, desain, dan strategi. Pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Jadi, secara umum, pengertian media adalah segala bentuk saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Selanjutnya, desain. Secara etimologis, istilah desain berasal dari bahasa Inggris design, yang artinya rencana atau rancangan. Jadi, secara umum, desain adalah perencanaan atau rancangan suatu objek yang bertujuan agar objek yang diciptakan memiliki fungsi, nilai, dan berguna bagi manusia. Selanjutnya, strategi. Menurut istilah, strategi adalah rencana atau rangkaian kegiatan untuk memperoleh keberhasilan dalam mencapai tujuan. Baiklah, nama saya Sinta Marena Sindo, NIM 1810202058. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi mengenai pemanfaatan media pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manfaat adalah guna atau faedah. Sedangkan menurut Sukiman, pemanfaatan media adalah penggunaan sumber-sumber belajar secara sistematis atau tersusun. Manfaat media pembelajaran ini secara umumnya yaitu untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga pembelajaran itu akan lebih efektif dan efisien. Tetapi secara lebih khususnya ada beberapa manfaatnya. Misalnya yang pertama yaitu menyampaikan materi pembelajarannya dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajarannya menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif antara guru dan siswa tersebut. Dan yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaganya lebih terjaga. Yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hasil belajar siswa sehingga siswa menjadi lebih aktif. Dan yang keenam, media memungkinkan proses belajar mengajar tersebut dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses pembelajaran. Yang kedelapan yaitu merubah peranan guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Itulah tadi manfaat media pembelajaran secara khusus. Namun, selain beberapa media manfaat tersebut, manfaat dari media juga seperti berikut ini. Dalam proses belajar mengajar, yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses hasil belajar. Yang kedua yaitu media pembelajaran juga dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan juga kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri itu lebih sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga yaitu media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktunya. Yang terakhir, media pembelajaran juga
dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan juga untuk terjadinya interaksi langsung antara guru dan siswa tersebut, dan masyarakat dan lingkungan karya wisata, seperti kunjungan-kunjungan ke museum atau ke kebun binatang. Materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam media pembelajaran. Yang pertama yaitu media visual, termasuk media grafis atau yang berupa media gambar. Yang kedua yaitu media audio. Media audio ini yang berupa hanya dapat didengar. Yang ketiga yaitu media audio visual. Sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi antara audio dan visual, yang biasa disebut dengan media pandang dan dengar. Dengan menggunakan media ini, jadi penyajian bahan ajar kepada para siswa akan semakin menarik dan lengkap dan optimal. Yang selanjutnya yaitu media cetak. Media cetak pada kenyataannya meliputi bacaan yang ada di Indonesia. Bahan bacaan ini masih sedikit jumlahnya bila dilihat dari kebutuhan, karena kecenderungan untuk membaca pun masih kurang. Contoh dari media cetak yaitu buku, majalah, dan surat kabar atau koran. Yang selanjutnya yaitu media objek. Media objek merupakan media 3 dimensi yang dapat dilihat dari sudut pandang manapun, yaitu seperti berupa fisik, ukuran, berat, bentuk, susunan, warna, fungsi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu media elektronik. Media elektronik ini dapat dimanfaatkan secara umum. Yang pertama yaitu slide dan film trip. Slide ini merupakan untuk memudahkan menyajikan seperangkat materi tertentu, dan juga bisa membangkitkan minat anak, termasuk juga dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, seperti membutuhkan PPT, slide PPT, PowerPoint. Yang kedua yaitu berupa film. Media ini mempunyai nilai tertentu, seperti dapat melengkapi berbagai pengalaman yang dimiliki peserta didik, dapat memancing inspirasi baru, serta dapat memperhatikan perlakuan objek yang sebenarnya. Yang selanjutnya televisi atau siaran televisi. Yang terakhir yaitu berupa radio yang hanya dapat didengar tanpa melihat, tanpa ada visualnya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Safitri, NIM 1810202055 sebagai pemateri ketiga. Baiklah teman-teman, selanjutnya materi yang keempat yaitu karakteristik media pembelajaran. Yang pertama, media audio. Ciri utama dari media ini adalah pesan disalurkan melalui media audio dalam lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Contohnya seperti radio, alat perekam, dan lainnya. Yang kedua, media visual. Media ini berkarakteristik yaitu unsur-unsurnya terdiri dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Ada 2 macam media visual. 1. Media visual non-proyeksi. Contohnya gambar, grafik, diagram, foto, peta, dan lukisan. 2. Media visual proyeksi, contohnya PowerPoint dan kamera digital. 3. Media audiovisual. Karakteristik media audiovisual adalah menggunakan alat keras selama proses belajar mengajar. Contohnya gambar dari slide proyektor dan suaranya dari tape recorder. 4. Media multimedia. Media yang penyampaiannya dengan menggunakan berbagai jenis bahan belajar yang membentuk suatu unit. Contohnya televisi, radio, dan internet. Materi yang kelima, pemilihan media pembelajaran.
Dalam pemilihan media pembelajaran, kita harus memperhatikan beberapa faktor, di antaranya dana atau material, materi pelajaran, peserta didik, dan jenis-jenis media. Itu saja penyampaian materi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.